Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN 45 akan menyampaikan materi edukasi dengan judul pencegahan stunting pada anak. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi terhambatnya pertumbuhan fisik dan perkembangan otak pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan dari kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab stunting, di antaranya adalah pengetahuan, yaitu pengetahuan yang kurang mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan selama kehamilan serta setelah melahirkan. Pengasuhan, di antaranya anak tidak diberi ASI eksklusif, MPASI tidak sesuai usia, dan imunisasi yang tidak lengkap. Layanan kesehatan berupa kurangnya kunjungan antenatal care dan postnatal care. WHO merekomendasikan kunjungan ibu hamil pada antenatal care minimal 6 kali selama kehamilan, yaitu 2 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 3 kali pada trimester 3. Sanitasi berupa akses air bersih, pengelolaan sampah, dan tempat BAB yang kurang baik. Ciri atau tanda anak yang mengalami stunting, bila dibandingkan dengan anak seusianya, maka anak stunting akan terlihat lebih pendek, nampak lebih muda atau kecil, dan berat badan rendah. Dampak dari stunting antara lain, yang pertama, keterbatasan pertumbuhan fisik. Anak cenderung lebih pendek dari anak-anak sebaya mereka yang normal gizinya. Yang kedua, gangguan kognitif. Stunting akan mempengaruhi perkembangan otak, berpotensi mengurangi kemampuan kognitif dan prestasi belajar anak. Yang ketiga, kesehatan umum yang buruk. Anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit infeksi. Yang terakhir ialah penurunan produktivitas. Dalam jangka panjang, dapat mempengaruhi ekonomi akibat keterbatasan potensi. Berikut ini adalah cara pencegahan stunting. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting, di antaranya adalah perawatan yang baik untuk ibu hamil, di mana ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak konsumsi suplemen atau makanan yang mengandung zat besi dan asam folat. Ibu hamil juga dianjurkan untuk rutin memantau perkembangan janin ke fasilitas kesehatan. Pemberian ASI eksklusif dan MPASI. Ibu dapat memberikan ASI selama 6 bulan pertama setelah kelahiran tanpa ada tambahan makanan lain. Setelah anak berusia di atas 6 bulan, anak dapat diberikan MPASI yang bergizi sembari meneruskan pemberian ASI hingga anak usia 2 tahun. Kebersihan dan sanitasi. Memastikan air bersih mudah untuk dijangkau dan sanitasi baik untuk mencegah penyakit infeksi. Selain itu, diusahakan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasak atau menyiapkan makanan serta setelah menggunakan toilet. Melakukan imunisasi lengkap kepada anak agar anak mendapat daya tahan tubuh yang baik sebagai perlindungan terhadap infeksi. MPASI sesuai usia. Usia bayi, usia 6-8 bulan, mulai dengan bubur kental, makanan lumat. Frekuensinya 2-3 kali per hari menu utama, 1-2 kali per hari untuk selingan. Jumlah tiap kali makan, mulai dengan 2-3 sendok makan tiap kali makan. Tingkatkan bertahap hingga setengah mangkok atau 125 ml. Usia 9-11 bulan, makanan yang dicincang halus dan makanan yang dapat dipegang bayi. Frekuensinya ialah 3-4 kali per hari untuk menu utama, 1-2 kali per hari untuk selingan. Jumlah tiap kali makan yaitu 1/2 sampai 3/4 mangkok ukuran 250 ml atau setara dengan 125 hingga 200 ml.
usia 12 hingga 23 bulan, yaitu makanan keluarga 3-4 kali per hari untuk menu utama, 1-2 kali per hari untuk selingan. Jumlah tiap kali makan yaitu 3/4 sampai 1 mangkok ukuran 250 ml. Apabila ibu-ibu merasa bingung harus memasak apa untuk MPASI, maka ibu-ibu tidak perlu khawatir karena pemerintah sudah menyediakan buku resep yang dapat digunakan sebagai referensi dalam memasak MPASI. Berikut ini merupakan buku resep yang bisa ibu-ibu gunakan sebagai referensi dalam memasak MPASI untuk anak. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. I was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony, like a love song on the radio. Will you hold me tight and not let go? I'm sorry if it's all too much, but every day you're here I'm healing. And I was running out of love. I never thought I'd find this feeling, 'cause I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. Every melody is timeless. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony, like a love song on the radio. Will you hold me tight and not let go? And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight? Nah, sebagai penutup, kami ada pantun. Ada gajah perutnya bunting, gajahnya ngamuk dikejar polisi. Mari cegah gejala stunting, beri anak makanan bergizi. Terima kasih telah menonton video edukasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.